Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang pada pagi hari ini beribadah di rumah, kiranya Tuhan tetap hadir di dalam ibadah saudara dan saya pada saat ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur pada pagi yang indah ini. Kami berdoa Tuhan, khususnya untuk jemaat JKI Farafa Ministry yang pada saat ini beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Engkau boleh hadir di tengah-tengah mereka dan Engkau boleh nyatakan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya mujizat-Mu terjadi pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, urapi kami dan satukan kami, dan kami siap Tuhan untuk masuk dalam hadirat. Terima kasih Tuhan, ini doa ucapan syukur kami yang hanya kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kita sembah Tuhan kita. Dia adalah Allah yang patut kita tinggikan. Dia adalah Tuhan yang patut kita agungkan. Mari kita sama-sama andalkan kekuatan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya yakin pada pagi hari ini, segala apa yang kita lakukan untuk Dia, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau ucapan kami dalam penyembahan kami, dan kami siap Tuhan bagi saudara yang ada di rumah. Mari kita nyatakan, mari kita tunjukkan sukacita kita walaupun kita berada dan ibadah di rumah masing-masing. Karena dari utara, selatan, timur dan barat, suara Tuhan Yesus Kristus tetap diperdengarkan dan suara Tuhan tetap diagungkan. Mari yang percaya katakan bersama saya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang di rumah khususnya, mari kita sama-sama ekspresikan sukacita kita untuk memuliakan nama Tuhan kita. Dia adalah Yesus Kristus yang kita sembah. Dari utara, selatan, timur, dan barat, nama Yesus tetap disanjung tinggi.
Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Dia adalah yang patut kita sembah. Dia adalah yang patut kita agungkan. Tanpa Yesus, hidup kita akan sia-sia. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, hidup kita akan selalu diberkati. Yang di rumah katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita, mata kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Dia adalah Tuhan yang sungguh indah di dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya ketika hamba-Nya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kuasa-Nya dinyatakan pada pagi hari ini. Dia adalah Allah yang sungguh indah. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Katakan dan kau dekat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, suatu mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan bersama, sungguh indah. Engkau sungguh indah. Mari kita katakan bersama, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar,
sungguh besar, sungguh besar. Dan Yesus sungguh indah di dalam hidup kita, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman. Buka hati kami, buka pikiran kami, agar setiap apa yang disampaikan melalui hamba-Mu di tempat Kau boleh nyatakan kuasa-Mu yang begitu besar untuk kehidupan kami. Terlebih bagi saudara kami, keluarga besar GKI Eufara Ministry yang pada saat ini, pada pagi hari ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Nyatakan kebesaran atas mereka semua tanpa terkecuali, Tuhan. Dan pada saat ini kami yakin dan percaya, kami yang mengalami kelemahan, Tuhan akan kuatkan. Kami yang selalu sakit, Tuhan akan sembuhkan. Kami yakin dan percaya, urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikan kebenaran firman. Urapi hamba-Mu ini, urapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami. Dan sekali lagi kami satu hati katakan pada pagi hari ini, kami siap mendengarkan kebenaran firman, dan kami siap melakukan apa yang Tuhan mau di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur bahwa kami yakin dan percaya Engkau sungguh besar, Engkau sungguh indah di dalam hidup kami, sekarang sampai selama-lamanya. Yang di rumah, mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi semuanya. Kabar apa hari ini?
pasti kabar sukacita. Amin. Sekalipun ada corona, sekalipun ada banyak hal yang menakutkan, banyak hal yang mengerikan di luar sana, tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian pasti tetap dalam ketenangan yang dari Tuhan. Amin. Sungguh yang luar biasa ketika kita boleh berjumpa kembali di pagi yang cerah ini, di pagi yang sejuk ini, di pagi yang penuh kebahagiaan ini. Saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama kepada anak-anak muda, jangan loyo. Amin. Jangan loyo, tetap milikilah kesemangatan. Masalah orang tua kalian ada masalah, tetapi kita percaya kepada Bapa yang selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Jangan loyo, hai bapak-bapak yang masih muda, ibu-ibu yang masih muda, jangan loyo. Kita tetap memiliki satu semangat yang luar biasa. Apapun yang terjadi, biarlah terjadi. Semua adalah dalam rencana Bapa, dan rencana Bapa itu adalah rencana yang terindah. Semua sudah diatur seperti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan pagi hari ini. Saya mengambil dari 1 Tawarik 27, kita lihat ayat yang pertama dulu. Saya akan baca dari ayat yang pertama dulu ya. Panglima-panglima tentara dan pembesar-pembesar lainnya. Di ayat 1 di sini mengatakan, adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak. Berarti ada kepalanya, ada pimpinannya, ada yang pertamanya tidak berjalan sendiri yang dibawa, tetapi ada pimpinan. Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan 1000 dan pasukan 100, dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur bulan demi bulan. Jadi semua itu sudah diatur bulan demi bulan sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. Perhatikan baik-baik, sepanjang tahun setiap rombongan. Jadi setiap rombongan itu berjumlah 24.000 orang. Bukan hal yang sedikit loh, dengan 24.000 orang ini bukan sedikit, jumlahnya besar. Dan itu sudah diatur masing-masing. Dan segala apa yang terjadi saat-saat ini, itu semua sudah ada yang mengatur. Dan jangan khawatir, di sini juga ada kepalanya. Kepala kita, pimpinan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan ada keraguan lagi, jangan ada ketakutan. Saya tahu negara kita lebih-lebih dengan hal yang baru kemarin yang baru kita terima, begitu banyak orang-orang yang ada di penjara pada dibebaskan. Kita rasanya semakin parah gitu ya. Di Kota Malang aja terjadi beberapa, entah itu hoak atau enggak hoak, pokoknya itu yang kita terima gitu ya. Dan itu yang membuat ketakutan bagi banyak orang. Tapi mari pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, apalagi yang anak-anak masih muda, ibu-ibu yang masih muda, bapak-bapak yang masih muda, ayo terus kita melaju, kita terus aja berjalan, jangan ada keputusasaan. Seperti apa yang tertulis di dalam 1 Tawarik 27 ayat 1 ini, di situ sudah ada bagian masing-masing. Kita masuk ke ayat 16. Tadi sudah terbagi-bagi ya masing-masing. Di ayat yang ke-16 di sini dikatakannya, yang mengepalai suku-suku Israel. Untuk orang Ruben ialah Eliezer bin Sikri sebagai pemimpin. Untuk orang Simeon ialah Sefaka bin Ma'aka. Jadi mereka sudah punya kepalanya sendiri-sendiri. Misalkan di sini siapa yang menjadi kepala, si A, si B, si C gitu ya. Itu sudah diatur masing-masing. Dan pemilihannya itu sesuai dengan kapasitas yang benar-benar mereka memang bisa gitu. Bukan sembarangan yang dipilih, tidak asal ambil, tetapi benar-benar orang yang dianggap, orang yang dilihat cakap dan dia mampu, dia bisa, itu yang Tuhan pilih. Amin. Biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian boleh cakap ketika engkau dipercaya
oleh Tuhan yang mengasihi kita semuanya. Lanjut di ayat yang ke-17. Untuk suku Lewi ialah Hasabiah bin Kemuel, untuk keturunan Harun ialah Sadok. Lanjut kita lihat, ternyata benar ya, masing-masing itu ada nama masing-masing. Untuk suku Yehuda ialah Elihu, salah seorang saudara Daud. Untuk suku Isakar ialah Omri bin Mikael. Lanjut, untuk suku Sebulon ialah Yismaya bin Obadja. Untuk suku Naftali ialah Yerimot bin Asriel. 20. Untuk Bani Efraim ialah Hosen bin Asasya. Untuk setengah suku Manasye ialah Yoel bin Pedaya. Untuk setengah suku Manasye yang di Gilead ialah Yido bin Sakaria. Untuk suku Benyamin ialah Yaasiel bin Abner. Untuk suku Dan ialah Asareel bin Yeroham. Itulah para kepala suku-suku Israel. Jadi mereka sudah terbagi-bagi. Lanjut, kita sampai ayat 34. Daud tidak menghitung jumlah orang. Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah, itu tidak dihitung. Yang dihitung 20 tahun ke atas. Sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. Ini ada di Kejadian, tapi saya tidak mengupas di sana, tapi ini sudah tertulis. Lanjut 24, perhatikan baik-baik. Memang Yoab anak Seruya telah mulai menghitung. Jadi anak Seruya ini mulai menghitung dia. Tetapi Yoab ini tidak menyelesaikannya. Sebab oleh karena hal itu orang Israel tertimpa murka. Karena setengah jadi, setengah jalan. Sehingga akibatnya orang Israel tertimpa murka. Dengan demikian jumlah mereka tidak dibukukan dalam kitab sejarah Raja Daud. Jadi tidak sampai ditulis di dalam kitab sejarah dari Daud ini. Lanjut ayat berikutnya. Yang mengawasi persediaan, nah di sini sudah pembagian. Yang mengawasi persediaan raja ialah Asmawet bin Adiel. Dan yang mengawasi persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa, dan di dalam menara-menara lumbung ialah Yonatan bin Usia. Dari ayat 25 ini, di sini letak ketahuinya. Siapa sih yang sekiranya mampu, siapa sih yang tidak bisa, itu nggak akan terhitungkan. Tetapi yang mampu, saudara dan saya yakin, saudara dan saya itu bisa, saudara dan saya itu mampu. Amin. Kita dipanggil karena Tuhan yang memilih kita. Tidak akan pernah kita ditinggalkan, itu adalah firman Tuhan. Dan ketika saudara dipanggil dan dipercaya, mari kita laju, mari kita lanjut apapun itu yang terjadi. Lanjut ayat 26. Yang mengawasi para pekerja di ladang yang harus mengusahakan tanah ialah Esri bin Kelub. Nah, di sini kepercayaan yang lain yang Tuhan percayakan. Jadi apapun yang saudara hadapi di saat-saat krisis seperti ini, di saat-saat kesukaran seperti ini, sebelum terjadi kesukaran ini saudara sudah dipercaya, tetap lanjutkan itu. Jangan patah semangat karena keadaan, situasi, kondisi di kota kita seperti saat ini semua mengalami kesukaran, semua mengalami proses di dalam resesi yang sangat sukar sekali, tetapi kita percaya semua indah pada waktunya. Amin. Lanjut ayat 27. Jadi ingat ya, sudah ada bagian masing-masing. Yang mengawasi kebun-kebun anggur ialah Simei. Jadi dia cakap untuk mengawasi kebun anggur, orang ramah. Yang mengawasi hasil kebun anggur untuk persediaan anggur ialah Sabdi, orang Sifmi, ya, orang Sifmi. Mereka itu sudah punya bagian masing-masing. Tadi sudah saya katakan, apapun yang terjadi, resesi apapun yang terjadi di negara ini, lebih-lebih di kota kita sendiri, di kota Malang ini, jangan pasif, kita tetap semangat. Asalkan lanjut terus dalam panggilanmu itu, lanjut terus untuk menyelesaikan setiap tugas-tugasmu.
Yang mengawasi pohon-pohon zaitun adakah? Ada. Dan pohon-pohon ara ada nggak? Ada. Di mana? Di daerah bukit. Ialah Baal Hanan, orang Gederi yang mengawasi persediaan minyak ada. Siapa? Yoas. Dia yang mengawasi persediaan itu. Masih ada nggak di gudang? Masih ada barang nggak? Karena mereka cakap untuk di sana. Saya yakin dan percaya deh. Sekalipun saudara di rumah, saudara tidak bisa beribadah di gereja. Saya pun juga rindu loh kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, yang uti yang selalu berjoget, selalu bersukacita, yang selalu memberikan semangat kepada saya khususnya ya. Dari yang uti saya kangen banget. Tapi saya percaya semua sudah ada bagian masing-masing. Sekalipun saudara Bapak Ibu di rumah, saya percaya kita tetap bisa berjumpa bersama dengan Roh Kudus di antara kita. Karena Roh Kudus hanya ada di antara saudara dan saya, di antara kita. Dan kita menyatukan roh itu ketika kita satu di dalam kuasa Roh Kudus, maka kehadirannya boleh kita rasakan. Kehadiran Kristus bisa kita rasakan. Lanjut ayat 29. Yang mengawasi lembu sapi yang digembalakan di tanah Saron ialah Sitrai, orang Saron. Yang mengawasi lembu sapi di lembah-lembah ialah Safat bin Al-Adlai. Jadi di sini pun ada dua hal. Yang mengawasi lembu digembalakan di tanah Saron ialah Sitrai, orang Saron ya, yang mengembalakan orang Saron sendiri. Yang mengawasi lembu sapi di lembah-lembah, ada yang di bukit, ada yang di lembah. Itu masing-masing terbagi dua. Jadi semua sudah diatur ya, semua sudah diatur. Ketika kita pun masuk di dalam aturan-aturan apa yang sudah Bapak tentukan buat saudara dan saya, mari kita terus laju, jangan sampai kita pasif. Kepasifan itu akan menggagalkan segala rencana-rencana saudara dan saya. Lanjut ayat 30. Yang mengawasi unta-unta ialah Obil, orang Ismail. Yang mengawasi keledai-keledai betina ialah Yehdeya, orang Meronot. Jadi ada pengawasan ya, jelas ya di sini. Lanjut. Yang mengawasi kambing domba ialah Yasis, orang Hakri. Mereka ini sekalian ialah para pengawas harta milik Raja Daud. Semuanya orang-orang itu adalah para pengawas harta miliknya Raja Daud. Raja saudara siapa? Tuhan Yesus. Dia adalah raja di atas segala raja. Apa yang dipercayakan kepada saudara itu adalah milik raja di atas segala raja. Dalam segala hal, maka dari itu jangan patah semangat, jangan putus asa. Sekalipun kesulitan boleh datang, rasa kita tidak mampu. Waduh, tadi saya mendengar kesaksian, aduh kasihan banget gitu ya. Tetapi kalau kita sudah harus di sana, ya oke lah kita jalanin aja gitu. Saya yakin dan percaya kuasa kehadirannya akan menenteramkan hati kita, hati saudara. Amin. Ketika hatimu ditentramkan, maka kasih itu akan kita rasakan, kita nikmati. Duit-duit gak duit-duit, punya uang gak punya uang, kita tetap memuji Tuhan. Usahakan seperti itu, karena firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Tetapi hati yang susah itu akan mematahkan setiap tulang-tulangmu. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang uti, yang selalu berjoget setiap hari Kamis ya biasanya di sini. Tetapi saya percaya di rumah pun yang uti bisa berjoget dan tetap bersukacita. Apalagi yang sudah bilang, aduh aku kangen sama Ibu Ida, aku sudah kangen. Percayalah, Roh Kudus selalu hadir di dalam kehidupan yang uti. Haleluya. Lanjut. Yonatan, saudara ayah Daud adalah penasehat. Loh, ada penasehatnya ya. Penasehat dibutuhkan. Supaya apa? Supaya kita tidak kebablas gitu. Jadi ada penasehat. Siapa dia? Dia seorang cerdas dan ahli kitab. Jadi ya sembarangan ketika dia mengupas, ketika dia memberitahukan, ketika dia memberikan pejangan kepada setiap kita, itu orang yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Jadi gak bablas gitu ya.
Tidak ketika dia mengatakan menjadi satu beban, waduh kok jadinya begini ya. Tetapi ketika Tuhan itu memakai orang-orang yang sedemikian, orang yang mengerti akan firman dan dia menjadi pelaku firman, apapun yang disampaikannya akan membawa kita damai. Kita tidak akan sampai terbawa dalam mimpi yang tidak enak, tetapi mimpi yang indah berjumpa dengan sang kekasih jiwa kita. Haleluya. Saya yakin dan percaya ketika yang Uti, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau mendapatkan wejangan, mendapatkan satu nasihat itu yang sekiranya menyinggung di dalam hatimu, di dalam perasaanmu, apa yang terjadi? Pasti saudara akan menjadi letih lesu. Yang letih lesu apanya? Jiwanya. Dipikir kayak orang yang punya hutang triliunan begitu ya. Akibatnya apa? Akhirnya apa? Kelemahan dalam fisik tubuh. Apa yang terjadi? Sakit. Kalau sudah sakit, waduh, sudah yang tersiksa adalah diri kita sendiri, diri saudara sendiri. Maka dari itu jauhkan. Tuhan sudah memberikan seorang penasehat yang tepat buat kita semuanya. Amin. Yehiel bin Hakmoni membantu anak-anak raja. Ada yang membantu, yang memberikan solusi, yang memberikan peringatan, mengingatkan gitu ya kepada si penasehat. Loh Bu, yang itu begini, Pak, yang ini begitu. Pi, ada yang panggil papi, ada yang panggil apa aja sudah, daddy gitu begini ya, terserah udah panggil apa aja. Tapi itu ada yang jangan kebablas dong. Kalau mengatakan sesuatu jangan kebablas. Karena semua manusia punya perasaan. Lanjut. Ahitofel adalah penasehat raja. Loh, raja itu ada penasehatnya? Ada. Kadang raja ya kebablas gitu ya. Tapi bukan raja di atas segala raja loh ya. Ini yang saya maksudin raja dunia. Husai, orang Arki adalah sahabat raja. Dia adalah sahabat. Ketika kita memiliki seorang sahabat, sahabat itulah yang akan selalu mengingatkan kepada kita. Ketika kita memiliki seorang sahabat, dia bisa untuk tempat bercurhat, untuk tempat tertawa bersama, untuk tempat mengeluh bersama, untuk tempat menangis bersama. Di sana yang dibutuhkan. Yang Uti seringkali saya bertanya, yang Uti udah kangen saya, kangen gitu. Kangen apanya? Senyumnya. Wow, saat ini yang melihat tayangan ini saya tersenyum buat yang Uti. Saya tersenyum buat Bapak Ibu sekaliannya. Amin. Haleluya. Biarlah senyum saya bisa mengobati rasa rindu, biarlah senyum saya boleh memberkati hati yang Uti, Bapak Ibu yang lagi gak nyaman, mungkin gak nyaman karena masalah ini, gak nyaman karena situasi keadaan Indonesia, gak nyaman karena ada sakit dan yang lain sebagainya, kelemahan dalam fisik tubuh. Tetapi biarlah kehadiran Tuhan Yesuslah yang bisa memberikan sukacita yang besar buat yang Uti, Bapak Ibu sekaliannya. Di ayat yang ke-34, yang menggantikan Ahitofel kemudian ialah Yoyada bin Benaya, dan Abyatar panglima raja ialah Yoab sendiri. Nah, dari sini Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya akan mengupas satu persatu. Salah satu penyebab atau pemicu yang mengakibatkan seseorang terus hidup dalam kegagalan adalah tidak menyelesaikan apa yang dimulainya. Karena ada ketakutan. Jangan-jangan nanti aku kalau ke sana begini. Jangan-jangan bagaimana kalau aku ke sana. Jangan-jangannya itu selalu didahulukan gitu ya. Nah, di sini mau saya katakan tidak menyelesaikan apa yang dimulainya. Seperti yang tertulis di ayat yang ke-24 tadi. Siapa itu? Memang Yoab anak Seruya telah mulai menghitung, tetapi ia tidak menyelesaikannya. Dia cuma menghitung aja, tetapi dia tidak menyelesaikan bagaimana kelanjutan hal ini, bagaimana caranya untuk mengatur barisan-barisan ini, bagaimana untuk mengatur apa yang ada di gudang, apa yang ada di dapur. Nggak diselesaikan, putus di tengah jalan karena waduh ampun deh, udah ruwet banget ini, udah nggak bisa lagi, nggak bisa ini kayaknya nggak bisa.
Mending aku berhenti aja. Mau saya ingatkan terutama kepada anak-anak muda, jangan sampai anak-anak muda terkecoh. Jangan sampai anak-anak muda gampang untuk menyerah, gampang untuk bosan. Ketika engkau menjalani sesuatu pekerjaan yang baru, di kantor gak enak, di kantor gak nyaman, teman-temanku semua gak bisa kompak dengan aku, selesai. Tapi kita percaya, terus melaju bersama Roh Kudus, kalian bisa sampai menjadi anak-anak yang sukses. Bapak Ibu yang masih muda pun jangan patah semangat. Hari-hari ini begitu banyak sekali ya kesukaran dan kesukaran. Minggu lalu sudah saya singgung. Hari ini saya tidak menyinggungnya lagi. Pasti semua sudah mengerti. Tetapi mari saya mengajak tetap miliki satu semangat. Apapun yang terjadi jangan putus asa. Jangan putus asa. Kita sanggup dan kita pasti bisa untuk menyelesaikannya. Ketika semuanya sudah dimulai, jangan ada lagi keputusasaan. Jangan gampang bosan, jangan mudah jatuh, tidak tekun karena pikirannya sudah dialihkan ke tempat lain, tertarik pada bujukan-bujukan baru, akhirnya apa? Tidak bisa menyelesaikan apa yang sudah saudara mulai. Tidak bisa. Nah, ketika kita mulai gampang bosan, ketika mulai kita mudah jatuh, jenuh banget, aku jenuh sekali itu ya. Ketika tidak ada ketekunan, itu akan menjadi satu kefatalan. Mari kita terus melaju, apapun yang terjadi kita tetap melaju. Hari-hari ini begitu sukar dalam mencari pekerjaan. Ketika engkau menghadapi satu pekerjaan yang membosankan, jangan engkau turuti pembosanan itu. Tapi kita terus mencari. Jangan sampai karena pikiran saudara sudah dialihkan ke tempat lain, tertarik pada bujukan-bujukan baru. Waduh, itu lo enak, itu lo nyaman, itu lo begini, itu lo. Belum tentu. Apa yang terjadi akhirnya saudara tidak bisa untuk menyelesaikan apa yang sudah saudara mulai. Tetapi ketika saudara terus bertekun, misalkan mulai membuat kue ya, kue ini laku nggak? Terus ada, aduh nggak enak asinan, aduh nggak enak ini terlalu manis, aduh nggak enak ini ada kejunya, misalkan seperti itu. Karena nggak suka keju ya udah, yang nggak suka keju nggak usah beli gitu ya. Tapi jangan patah semangat hanya karena hal itu. Ngerti yang saya maksud? Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian pasti mengerti. Dan firman Tuhan pagi hari ini terkhusus buat yang masih muda-muda. Kalau yang sudah tua seperti saya ini, waduh wes hanya untuk membantu apa, ngupas berambang, ngupas bawang gitu. Tapi yang bekerja itu yang muda-muda. Saya yakin ketika yang sudah tua ini memberikan satu semangat, mari yang muda-muda lebih lanjut untuk semangat. Amin. Percayalah, burung di udara Tuhan pelihara, bukan di kebun Tuhan hiasi. Apakah dipelihara oleh Tuhan itu burungnya cuma nengger begitu saja? Enggak, dia tetap mencari makanan dan dia membuat rumahnya itu adalah sarak di atas pohon. Tuhan pelihara, di sana Tuhan pelihara. Dia bisa. Gak mungkin tidak ada ulat, makanannya burung itu ulat. Kalau makanan saudara sama saya adalah nasi, adalah roti gitu ya. Tetapi makanan burung ini ulat, gak ada ulat yang gak nengger gitu di daun, pasti ada. Itu makanan yang sedang buat dia. Dia bisa, di sanalah yang dimaksud burung di udara Tuhan pelihara. Amin. Amin. Nah, dalam segala hal, bukan hanya dalam pekerjaan yang saya maksud, dalam perkuliahan pun. Ketika kalian kuliah, aduh sulitnya. Orang tuaku di luar sana, aduh jauh di sana, jauh nun di sana yang biasa setiap bulan saya dikirimi uang sekian juta. Ini gak bisa karena keadaan seperti ini, keadaan yang sangat sulit di Indonesia seperti ini. Gak bisa keluar, gak bisa berjualan, semua harus lockdown semuanya. Gak bisa untuk mencari makan, gak bisa ngirimin saya uang.
Jangan patah semangat. Hai anak-anak muda yang saya kasihi, kalian adalah anak-anak yang sangat dikasihi dan disayangi oleh Tuhan, Raja di atas segala raja. Jangan patah semangat ketika engkau belum diberikan uang oleh orang tuamu. Percayalah, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menggapai engkau. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan teriakan doamu. Tuhan bisa memakai burung gagak mengirimkan sesuatu kepada kalian. Maka kalian akan melanjut. Mulailah semua dengan semangatmu. Haleluya. Ketika engkau bisa, maka semuanya akan selesai dan kau akan menggapai sesuatu apa yang sudah engkau mimpikan, apa yang sudah engkau targetkan. Visi dan misimu akan terjadi di dalam kehidupanmu kelak. Itu yang pertama. Merintis sesuatu pekerjaan, jangan jemu-jemu ketika seperti apa yang saya katakan tadi, patah semangat. Jangan, kalian harus tetap, kalian harus terus gitu ya. Kalian harus terus, jangan sampai patah semangat. Ketika engkau bekerja ikut orang, waduh kok gak nyaman ya. Orang-orang di sekelilingku ini kok semua acuh-acuh ke aku. Udahlah, aku gak jadi, aku selesaikan hanya waktu 1 bulan ini. Jangan, apa yang sudah engkau mulai, lanjutkan itu. Amin. Ketika engkau melanjutkan, engkau akan melihat, karena rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan, bukan rancangan yang lain. Hai anak-anak muda, bangkit kalian dari segala kelelahanmu. Jangan menyalahkan orang tuamu kalau beliau belum bisa mengirimkan uang untukmu. Jangan menyalahkan keadaan di sekelilingmu, karena semua itu adalah rencana yang harus kita hadapi. Kesukaran bukan membawa suatu hal dalam kejatuhan atau keterbatasan atau pencapaian apa yang menjadi tujuanmu, tetapi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu adalah pepatah pada umumnya yang diketahui oleh seluruh dunia. Hai anak-anak muda, ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, jangan kau putus asa. Percayalah, Tuhan tahu anak-anak kalian masih kecil, anak-anak kalian masih membutuhkan susu, anak-anak kalian masih membutuhkan uang untuk sekolah. Percayalah, ketika engkau mau, Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Amin. Nah, di sini ada 4 hal yang bisa menjadi acuan ya. Ada 4 hal yang perlu kita ingat dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Seberat apapun persoalan yang saudara hadapi, kita hadapi, ingat ada Roh Kudus yang menyertaimu. Ada Roh Kudus yang selalu menjagaimu. Tugasnya Roh Kudus apa? Aku pergi meninggalkan kalian. Tidak aku tinggalkan begitu saja, tetapi aku ketika aku naik ke surga, meninggalkan saudara, aku tetap memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Janji Tuhan ya dan amin, janji Tuhan selalu digenapi. Tidak pernah janji Tuhan itu tidak digenapi. Saudara percaya akan hal itu? Seberat apapun persoalan yang saudara hadapi, ingat ada Roh Kudus yang akan memampukan saudara untuk menyelesaikan sampai pada akhirnya. Jadi jangan ada ketakutan. Jangan ada ketakutan. Ada 4 hal yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hai anak-anak muda yang belum berkeluarga terutama, ada 4 hal ya. 1, pertimbangkan dan berdoa. Nah, ini ada pertimbangan dan ada berdoa dengan sungguh-sungguh sebelum memulai sesuatu. Apa Bu maksudnya ini? Pertimbangkan ketika kalian meminta hikmat yang dari Tuhan, ketika kalian berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus itu akan datang kepadamu dan Dia yang akan memberikan kepekaan di dalam jiwamu, di dalam hatimu dan di dalam pikiranmu. Jangan mudah katut, jangan mudah hanyut dengan teman-teman yang ada di sekelilingmu. Nanti akhirnya gak karuan jalannya. Apalagi zamannya seperti ini, kita harus banyak berdoa dan penuh dengan hikmat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan,
hikmat yang turunnya dari Tuhan itu akan membawa satu kebahagiaan. Dan hikmat yang dari Tuhan itu adalah yang benar. Jadi gak gampangan, gak sembrono. Dan kita harus sungguh-sungguh di dalam doa itu sebelum memulai sesuatunya. Yang kedua, hadapi setiap tantangan. Kita nggak boleh menjadi orang yang licik, orang yang takut, ya, bukan licik, orang yang takutan itu ya. Hadapi semua tantangan itu. Jangan kita, waduh, minderlah, aku takutlah, aku inilah. Jangan. Sebelum engkau maju berperang, engkau sudah mundur duluan, itu jangan. Hadapi setiap tantangan, percayalah. Tantangan yang terjadi dalam kehidupan saudara itu akan membawa sesuatu yang indah pada akhirnya. Ketika engkau mampu, pasti engkau akan meraih dari semua hasil itu. Yang ketiga, berani merubah strategi pencapaian target. Apa sih Bu berani merubah strategi pencapaian target ini? Kita harus memiliki satu semangat. Gak boleh loyo. Gak boleh karena hal yang kecil kita mundur, gagal lagi. Aku mau bekerja, aku misalkan mau membuka, sekarang zamannya buat makanan ya. Begitu banyak sekali orang-orang yang menawarkan masakan-masakan, kue-kue dan yang lain sebagainya, itu banyak sekali di online-online itu ya. Banyak. Nah, ketika kita belum mencapai targetnya itu, kita sudah patah semangat. Tetapi mari saya mengajak kepada para muda-mudi gitu ya, pada anak-anak muda maupun ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, terutama ya keluarga-keluarga yang masih baru, bunganya ini baru-baru mekar gitu. Waduh, sudah ada masalah ini. Aku baru nikah 3 bulan loh, jadinya kok seperti ini. Sudah, bawa semua itu dengan kedamaian. Ketika kalian berdua memiliki satu kedamaian, sepemahaman, kesepakatan, percayalah engkau pasti berhasil. Berani untuk merubah itu. Target-target yang tadinya sudah tinggi naik, karena sesuatu down lagi. Waduh, kayaknya nggak bisa nih. Kalau aku jualan nasi goreng, buat contoh mudah aja, nasi goreng pedas atau mie pedas, wes apa aja udah namanya. Nggak bisa nih. Ternyata kemarin orangnya bilang, waduh terlalu asin ini, nggak bisa Mbak, aku nggak suka ini. Ya udah, dari masukan itu jangan putus asa, justru kita bisa memperbaikinya. Ini saya mengambil dengan bahasa sehari-hari, supaya apa? Supaya kita semua dapat dimengertikan. Tapi tetap lanjut untuk mencapai satu target yang luar biasa. Jangan ada keputusasaan, tetap bersemangat. Yang keempat, ingatlah kesulitan adalah guru yang baik buat kita. Jangan mengatakan, waduh hidupku kok seperti ini, baru menikah 1 bulan, COVID-19 datang, terus gak bisa bekerja. Aduh, dan banyak alasan sudah ya, banyak hal sekali gitu ya. Saya nggak bisa mengungkapkan, saya kalau mau mengungkapkan rasanya pengen nangis soalnya. Nanti kalau saya nangis, waduh lah kok nangis gitu ya. Tapi yang saya maksud, mari ingat bahwa kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah guru yang terbaik buat saudara dan saya. Jangan patah semangat, tetap engkau dalam kesemangatan yang baru. Saudaraku yang kekasih, mari kita menyelesaikan apa yang telah kita mulai. Amin. Apa yang telah kita mulai, mari kita selesaikan bersama. Jangan patah semangat. Tantangan pasti ada, tetapi ingat, kekuatan dan perkenanan dari Tuhan memampukan saudara untuk mengatasi semuanya. Kekuatan dan perkenanan yang dari Tuhan memampukan saudara untuk mengatasi semuanya. Ini adalah pesan saya yang terakhir buat Bapak Ibu Saudara sekaliannya sebelum ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk dan kita angkat satu pujian, kekuatan di hidupku hanya ada di dalam Engkau.
Haleluya, Yesus kiara dalam sikara layanan. Mari kita masuk di dalam doa dan kita angkat pujian kekuatan di hidupku. Oh haleluya. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik, kami percaya Kau selalu memberikan kekuatan dan kekuatan yang baru kepada setiap anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi masalah gejolak di dalam kehidupan mereka, kekuatan yang baru selalu Kau berikan kepadanya ya Bapa. Kami percaya Kau selalu menjumpai anak-anak-Mu sekalipun mereka di rumah. Kami tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja ini Bapa, tetapi hamba percaya Tuhan Engkau ada di antara kami Bapa. Glory haleluya, Yesus kiara nama sekaya nama Bapa kita Bapa. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam kesedihan hati anak-anak-Mu, mulai dari anak-anak yang masih muda, anak-anak remaja, anak-anak yang sudah dewasa, ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, orang-orang tua Bapak, dan para lansia yang ada. Engkau tahu Bapak apa yang menjadi beban pergumulan mereka. Yang sudah lansia pasti dia akan memikirkan anak-anak, anak cucu, anak cicit mereka. Tetapi biarlah melalui pujian ini Bapa, mereka semua dikuatkan oleh kuasa-Mu Bapa, Roh Kudus yang di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Ketika kami berseru, Engkau yang menjamah mereka di dalam nama Yesus. Urapan Kamu Bapa turut atas anak-anak-Mu, sekalipun kami beribadah di rumah masing-masing, tetapi Roh-Mu hadir Bapa di dalam mereka Tuhan. Karena Kau adalah Tuhan yang ajaib buat kami, penuh dengan kuasa dan sanggup Tuhan untuk memulihkan setiap kehidupan mereka, memulihkan keadaan mereka, memulihkan rumah tangga mereka, memulihkan kesehatan mereka, memulihkan keuangan mereka di dalam nama Yesus. Selamanya ajaib Tuhan. Tuhan, kami percaya dengan keajaiban-Mu Bapa. Penuh kuasa ya Bapa, keadaanku dalam tangan-Mu. Amin. Seluruh hidup Amin, amin. tak akan goyah selamanya. Amin. Dalam Amin, amin. seluruh Ya Bapa, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah sampai tak selamanya. akan goyah selamanya.
Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita memandang Kristus. Jangan memandang pada masalah, tapi pandanglah Yesus. Jangan ada yang goyah sedikit pun, karena Yesus tidak pernah goyah kepada kita sampai mati di atas kayu salib, sampai dia mengatakan semua sudah selesai. Dia tidak goyah. Maka saudara dan saya yang dipanggilnya, yang ditetapkannya, yang dipilihnya, jangan ada yang tergoyahkan. Selesaikan semuanya, selesaikan semuanya dalam pencapaian target yang telah saudara tentukan sendiri dan saudara mimpikan. Glory, haleluya. Mari angkat tangan saudara, sangat berdoa buat Bapak Ibu Dangkung yang putih, adik-adik, anak-anak yang ada masih kuliah, yang ada di rumah, ada di kos. Angkat tanganmu, pandang Yesus, menghadapkanlah wajahmu kepada Bapa. Dia di sorga sedang melihat akan kesusahan dan kesedihanmu. Bapa, biarlah kau tetap menerus semangat yang baru buat anak-anakmu ini. Mulai dari yang tua, yang muda, sampai kepada kami semuanya ya Bapa, yang kecil sekalipun. Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau tidak pernah jauh dari kehidupan kami Bapa. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Karena firman-Mu ya dan amin di dalam setiap janji-janji-Mu Bapa. Dan Kau yang akan terus pelihara kami Bapa. Kau tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kami sebagai pihak-Mu, tetapi Kau akan tetap pelihara kami. Bapa, terima kasih. Engkau tilik mereka semuanya. Kau kunjungi mereka Bapa. Apa yang menjadi beban masalah persoalan anak-anak-Mu, Engkau mampu Tuhan untuk menyelesaikannya dan memberikan jawaban di dalam doa-doa mereka. Anak-anak-Mu yang sakit, Engkau jamah dan Kau memberikan kesembuhan, kemujizatan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Mereka yang papa Tuhan, mereka yang sudah tidak berdaya, Engkau berikan semangat, damai, sejahtera dan sukacita serta ketenangan. Karena Engkau memiliki waktu yang terindah buat anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Pulihkan Indonesia, pulihkan Tuhan keadaan kami. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami yakin dan percaya ketika ada 1-2 orang yang berdoa, bahkan lebih dari itu saat ini Bapa, Engkau dengar dan Engkau akan jawab doa kami. Pulihkan Bapa bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau memberkati Bapak pimpinan kami, Presiden Bapak Joko Widodo. Engkau berkati beserta dengan wakilnya dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada Bapak. TNI Tuhan, kepolisian, semuanya Kau berkati mereka. Kau berikan hikmat atas mereka. Kuasa keilahian akan melingkupi mereka di bangsa dan negara ini Tuhan. Karena Indonesia adalah negara yang Kau cintai, sehingga terbentuk dalam segala hal, dalam keamanan akan sampai pada akhirnya nanti di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa mujizat-Mu terjadi di bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati seluruh daerah-daerah kami yang ada Bapa, dari kecamatan, kelurahan sampai RW, RT. Tuhan Kau berkati mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang sukar Bapa bagi kami. Kami akan terus melaju dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan ada kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang heran, dan terjadi sesuatu mujizat yang luar biasa. Bapa, hamba taruh kota Malang di dalam tangan-Mu, dalam genggaman tangan kasih-Mu.
Biarlah Kota Malang tetap menjadi kota doa bagi bangsa dan negara kami, bagi pahlawan-pahlawan yang sudah menjalankan tugasnya di pemerintahan, pahlawan-pahlawan yang sudah mengerjakan tugasnya di rumah sakit sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai security. Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati mereka di dalam nama Yesus. Kasih kemurahan-Mu menyertai keluarga mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Kami boleh Kau persatukan dengan anak-anak-Mu, sekalipun anak-anak-Mu ada di rumah, hamba-Mu ada di gereja yang kosong, yang tidak ada jemaatnya, tetapi ada Roh Kudus yang hadir bersama dengan kami. Kami mengimpartasikan kuasa Roh Kudus-Mu kepada setiap mereka yang melihat tayangan pada pagi hari ini, Bapa, dan kami mau menjadi berkat buat mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelimpahan menyertai mereka sekaliannya di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus. Hamba memberkati, terlebih Engkau juga memberkati mereka masing-masing. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang sudah diberkati dan percaya, mari bersama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.